Ora usah gaya. Halo guys. Kowe engko lek ceblok lara wis to. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomongin karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono kuwi? Sehingga Anda akan tahu kemiskinan. Apa parameternya kemiskinan? Buat wargi Jabar dan seluruh warganet, mohon maaf ya kalau Kang Didi jadi gubernur hanya bisa menyelesaikan setiap hari satu masalah. Tapi nggak apa-apa kan? Daripada Kang Didi jadi gubernur nggak mengerti masalah. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Salam dari saya. Saya ulangi perintah saya. Tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana. Sedikit-sedikit pidana. Oh rasa tepuk tangan, ini bukan kampanye, ini tenanan. APH. Saya ulangi. Inspektorat APIP segera lakukan kolaborasi dengan APH, Kejaksaan Kepolisian, untuk mengawal para kepala desa kita dalam membangun desa agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengganggu bapak-bapak membangun desa. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melakukan rapat Forkominda lengkap. Ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda, ada Kapinda, Ketua DPRD, kemudian ada Pak Wakil Gubernur, Pak Kajati, Kapengti, kemudian Bu Kepala TPA, KPA. Di mana rapat ini kita bahas terkait dengan perkembangan situasi. Perkembangan situasi kita bahas terdetail untuk agar situasi wilayah Pati dan khususnya dan secara umum wilayah Jawa Tengah kondusif dalam rangka menciptakan situasi terutama iklim investasi di wilayah kita. Ada hal yang perlu kita bahas, perlu saya sampaikan. Yang pertama, situasional wilayah Pati kondusif. Saya sebagai gubernur mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, kepada Pak Pangdam, kemudian dan seluruh Forkominda yang telah memberikan asistensi wilayah Pati, dan utamanya masyarakat Pati juga saya mengucapkan terima kasih. Dengan telah selesainya kegiatan, semuanya kita berikan wadah, yaitu di DPRD. Kita tunggu hasilnya, apakah nanti hasilnya dalam waktu 60 hari, nanti akan kita tunggu. Dan ini adalah proses konstitusi yang harus secara transparan kita berikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang kita lakukan, Pemprov, Sekda dengan otonomi daerah sudah saya perintahkan untuk melakukan pantauan bahwa pelayanan-pelayanan di Kabupaten Pati harus berjalan sesuai dengan koridornya. Kemudian Biro Ekonomi, Asisten 2 juga melakukan pantauan di sana agar roda perekonomian investasi wilayah Pati berjalan. Termasuk Kesra melakukan kegiatan dengan rapat-rapat lintas sektoral bagi tokoh-tokoh masyarakat wilayah Pati untuk menciptakan situasi lebih kondusif. Termasuk Dinas Kesehatan juga melakukan pantauan ke sana agar Pemprov kesehatan masyarakat kita terlayani dengan baik. Ini adalah gambaran secara umum. Saya yakin dan percaya dengan adanya kerja-kerja kolaboratif dari provinsi maupun kabupaten tercipta situasi yang akan kondusif di Jawa Tengah. Demikian, Mas. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita, makanya nanti akan kita lakukan rapat dengan seluruh para bupati wali kota terkait dengan situasi perkembangan yang berkembang wilayah kita. Contoh misalnya, dalam hal penaikan PBB di wilayah kabupaten kota, itu adalah kewenangan daripada pemerintah kabupaten kota. Tetapi tugas Pemprov adalah memfasilitasi, melakukan koreksi, dan diajukan ke kita untuk dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi ini harus ditindaklanjuti dalam waktu 1 minggu, sehingga tidak membebani masyarakat, khusus PBB. Contoh misalnya, dia harus menggunakan kajian pada pihak ketiga. Kajiannya apa? Kajian terkait dengan kenaikan PBB itu.
apakah dia sudah profesional, proporsional dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak membebani masyarakat. Yang ketiga, tentu harus sesuai dengan kemampuan wilayah. Hal-hal ini yang menjadi pertimbangan bagi para pejabat publik, khususnya para bupati wali kota, sehingga pada saatnya kenaikan itu tidak betul-betul menjadi problem bagi masyarakat, khususnya wilayah di mana dia menjabat. Itu yang paling utama bagi para bupati wali kota kita. Oke, cukup nggih? Sudah, jadi tanggal 12 April Sekda Pati mengirimkan surat untuk verifikasi Pemprov. Tanggal 22 April di bawah Biro Hukum, kemudian kita undang Pemda Pati untuk rapat bersama. Kemudian rapat bersama sudah ditelurkanlah 3 aspek yang harus dipenuhi. Jadi 1, harus tunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kemudian yang kedua, tidak membebani masyarakat. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Dan ini dalam 1 minggu harus dilaporkan. Yang sampai sekarang mungkin ya, dari kajiannya belum nyampe dan lain sebagainya. Dan ini menjadi teguran untuk Pemda Pati untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan kemarin sudah ditarik ya, sudah dicabut. Tinggal kita melakukan pembinaan ke depan. Belum ada kajiannya belum ada. Oke, cukup. Untuk dari Pemprov seperti apa Pak terkait warga yang meminta untuk pemakzulan itu melalui prosedur melalui DPR? Ya kita tunggu dari DPR-nya. Jadi DPR-nya sana kan kewenangannya di DPRD, bukan di Pemprov. Oke, cukup. Sifatnya hanya laporan, jadi laporan terkait dengan perkembangan situasi, dan tim dari Mendagri, Pak Menteri kan sudah kalau nggak salah sudah menurunkan tim dari Kepati, dari Irjennya sudah ke sana. Oke, cukup ya? Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus BPJS ini Saya sendiri mandiri. alon-alon. Iya Pak. BPJS Karena saking senangnya Pak. Iya. BPJS-nya ya. Iya Pak. Ya BPJS saya turun dorong dulu. Kemarin biar gajinya utuh, BPJS-nya tercover. Terus jaminan kowe sih tetap kerja itu yang penting. Amin. Iya. Yang lain nanti kita urus. Nggih. Ya, wes sip, nggih. Dibagi. Ya, hitungan nanti kita bisa sampaikan ya. Ya, boleh. Ya. Tapi wajahnya seger-seger. Ketemu jenengan Wajahnya seger-seger ya, sehat. masyarakat petani sih Pak. Enggak, ini fotonya. Nah, yang intinya kita harus menciptakan rasa aman bersama-sama. Yang rasa aman itu tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi dengan seluruh stakeholder, termasuk potensi masyarakat, sehingga jaminan keamanan ketertiban ini menjadi daya tarik tersendiri untuk Jawa Tengah terkait dengan investasi. Karena investasi di Jawa Tengah sudah mulai tumbuh, pertumbuhan ekonomi sudah 5,28 di atas nasional, tidak boleh terganggu oleh adanya ketidaknyamanan kita. Dan saya yakin percaya di wilayah kita, seluruh bupati wali kota sudah punya roadmap untuk menjaga keamanan wilayahnya masing-masing, dan itu sesuai dengan ketentuan bahwa seluruh kabupaten kota, seluruh petugas, seluruh stakeholder yang ada untuk ikut serta memberikan jaminan keamanan. Untuk inventaris ini berapa Pak yang Belum, masih dihitung, tapi prinsip ini sudah mulai berjalan ya, sudah mulai diperbaiki biar tidak terjadi hal serupa. ada berapa kabupaten sih Pak? Dan 16 kabupaten kota rapal. Oh 16 yang ada yang hanya roboh pagar, ada kacanya pecah, itu biasalah kecil. Okay? Paling parah di mana Pak? Pekalongan kota. Pekalongan kota itu gedung DPR ya. Oke, cukup. Sudah selesai nggih? Senang apa enggak? Ya, nanti biar diperbaiki. Rekan-rekan wartawan, hari ini kami pastikan bahwa infrastruktur jalan untuk wilayah sini kolaborasi antara masyarakat, kemudian Pemda, kemudian Pemprov, sehingga ke depan ini akan kita sambungkan jalan sampai tuntas sana. Alhamdulillah
Alhamdulillah mohon doa restunya sehingga masyarakat bisa menikmati dalam rangka bergeraknya masyarakat dan orang terutama untuk ekonomi di wilayah kita. Oke? Cukup. Udah sampai nanti. Iya, ini dari sahabat. Sahabat, Pak Menteri.